Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين ثم إلى صيب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai apa kita? Hah? Wa amma burhanu kaunu fi'lu mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala fali annahu la wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan au istihala aqlan lan qala bal mumkinu wajiban au mustahilan wa dzalika la yuqal. Masih bab burhan, masih bab pendalilan. Ini bab dalil yang terakhir nih, yaitu mendalili perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengetahui tentang hak-haknya Allah dan disertai pula dengan dalilnya. Maka hari ini kita akan membahas dalil adanya perkara jaiz bagi Allah, dalil bahwa perbuatan Allah menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu hukumnya jaiz. Allah bikin apa saja yang berada di kolong raya, di jagat rayanya, maka hukum semuanya jaiz. Bikin langit jaiz, bikin bumi jaiz, bikin kebaikan, bikin keburukan jaiz. Semua yang diciptakan di kolong ini yang menjadi perbuatannya Allah itu hukumnya jaiz menurut akal. Apa buktinya?
takriruhu antakula lawajaba alaihi minha lawajaba alaihi syai'un minha, apabila di antara perkara yang diciptakan oleh Allah itu ada yang wajib bagi Allah menciptakannya. Di antara semua yang Allah ciptakan nih, manusia, jin, malaikat, kebaikan, keburukan, surga, neraka, pahala, siksa. Apabila ada yang meyakini bahwa perkara itu wajib bagi Allah untuk menciptakannya, au istihala aklan, atau mustahil menurut akal, lan qala bal mumkinu wajiban au mustahilan, maka akan terjadilah perkara mungkin itu berubah menjadi wajib atau mustahil. Mungkin itu perkara yang menerima keduanya, bisa menerima ada, bisa menerima besok gimana, ya mungkin hujan, mungkin terang, ya mungkin panas, mungkin mendung, ya mungkin saya pergi, mungkin saya nggak pergi. Jadi mungkin itu perkara yang bisa menerima dua keadaan. Nah, apabila menciptakan alam ini dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah atau yang lain menjadi perkaranya wajib atau mustahil, wajib itu hanya menerima satu keadaan, ada saja, nggak menerima yang lain. Mustahil juga hanya menerima satu keadaan, yaitu tiada, nggak menerima yang lain. Lah kalau menciptakan alam, menciptakan mungkin dikatakan wajib, berarti akan merubah keadaan jaiz, keadaan mungkin yang tadinya nerima dua keadaan jadi nerima satu keadaan. Berarti namanya mau inkilab, mau qalbul haqaiq, merubah fakta. Faktanya yang tadinya mungkin itu nerima dua keadaan, mau dikatakan mungkin itu ya harus nerima satu. Itu namanya mengingkari kenyataan. Makanya di antara dalilnya perkara jaiz bagi Allah apa? Kelihatan mata bahwa perkara jaiz itu yang diciptakan kelihatan mata apa? Terjadinya perlu ada yang sehat, ada yang sakit, ada kebaikan, ada keburukan, ada kesuksesan, ada kegagalan, ada dosa, ada pahala, semuanya nampak. Lah kalau bagi Allah hanya wajib bikin yang baik, yang terjadi apa? Gak akan terjadi keburukan, gak akan terjadi bencana, gak akan ada musibah, gak akan ada kesusahan, keresahan, siksaan, gak ada semuanya. Lah terus kok ini semua ada gimana? Oh itu muncul sendiri, bukan Allah yang bikin. Umpamanya ada yang punya alasan begitu, oh itu muncul dari manusia, bukan Allah yang, itu penghinaan buat Allah, tahu nggak? Penghinaannya gimana? Kalau ada kamu di rumah kamu, suatu kejadian, ada orang berbuat maksiat di rumah kamu, umpamanya dia beli minuman keras di luar, masuk ke rumah kamu, pinjem gelas, nyekek di rumah kamu, terus kamu ngeliatin aja, itu kamu disebutnya apa? Kamu disebutnya apa? Sudah bego, lemah, goblok, kecing, ya dong. Kenapa? Rumah kamu yang berkuasa. Kamu bikin aturan, ketika ada orang berbuat jahat di rumah kamu diem. Ini penghinaan. Ini kerajaan milik Allah. Allah melarang orang berbuat maksiat. Kok tiba-tiba ada maksiat dalam kerajaannya Allah? Gimana itu? Apalagi perkataan begini,
kerusakan di dunia ini semuanya itu karena tangan-tangan manusia. Kalau diartikan secara hakikat itu penghinaan bagi Allah. Ada orang datang ke rumah kamu, kaca dipecah, motor kamu dipecah, pintu dipecah kamunya. Terus begitu orangnya pulang, lu gimana sih, orang kok didiemin aja, lu kok amat sih? Itu penghinaan secara hakikat. Jadi secara hakikat segala yang terjadi di muka bumi ini, mau keburukan, mau kebaikan, kemaksiatan, pasti dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Lah kenapa kok nggak ada orang yang protes? Loh kan ini Allah yang bikin. Ya nggak ada. Ya ibaratnya begini. Dalang lagi mainin wayang. Dalam permainan wayangnya ada wayang yang dibikin baik, ada wayang yang dibikin buruk. Begitu wayang yang dibikin buruk diprotes, kenapa kamu si orang jahat? Wah itu dalangnya aja. Ada wayang begitu jawabannya? Ada nggak wayang? Jawabnya begitu ada. Itu wayangnya sama dalang dikerkes. Nggak ada wayang goblok begitu, nggak ada wayang juga pinter. Yang mau ditanya kenapa kamu kok ngerjain itu yang dituntut adalah pilihan kita. Kenapa kamu kok milihnya itu, begitu loh. Nggak nanya hakikat, nggak. Kalau nanya hakikat ya selesai semua, nggak ditanya hakikat dong. Semuanya yang bikin dalang, selesai namanya. Yang ditanya kenapa kamu milihnya itu. Makanya kejadian yang terjadi di jagat ini rupanya ada kebaikan, keburukan, perkara yang pahit, perkara yang manis, semuanya itu perkara jaiz dan itu dimunculkan oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya dua-duanya terjadi gitu loh. Kalau wajib yang terjadi hanya, kalau mustahil satu. Ini dua-duanya muncul. Baiknya muncul, buruknya muncul, pahitnya muncul, manisnya muncul, berarti menjadikan itu semua bagi Allah hukumnya jaiz. Beda pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan apa? Allah hanya bikin yang baik-baik, sementara yang buruk-buruk dibikin manusia. Allah nggak ikut menciptakan. Ini pendapat ini sungguh menghina kepada Allah, merendahkan kekuasaannya Allah dan keagungannya Allah. Maka mereka yang mengatakan begitu dijauhkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalilnya adalah akan terputar balik, mungkin yang tadinya nerima dua keadaan menjadi hanya nerima satu keadaan. Walakin atali batilun, tapi berubahnya sesuatu mungkin menjadi wajib atau mustahil hukumnya batal. Fabatalal muqaddam, maka batalah kaitan keduanya tersebut. Wal musannif dzakara syartiyah wa asara ila istisnaiyah biqaulihi wa dzalika la yuqal, dengan mengatakan itu enggak masuk akal, anau fi quwwatin, karena dalam satu perkataan antakula lakinna tali batilun, wah sungguhnya kaitannya dua perkara itu, kaitan dua kias itu batal atau mustahil. Artinya apabila Allah itu wajib menjadikan sesuatu atau mustahil bikin sesuatu, maka akan berubah mungkin menjadi wajib dan mustahil. Maka berubahnya mungkin menjadi wajib mustahil itu hukumnya batal. Lau wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aklan, apabila wajib bagi Allah menjadikan sesuatu
menurut akal, ai kama taqulu Mu'tazilah. Fa innahum qalu, orang Mu'tazilah mengatakan bi wujubi sholahi wal aslah. Allah itu wajib bikin yang baik dan yang lebih baik. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya Allah itu ya harus bikinnya yang baik-baik saja atau yang lebih baik lagi. Kalau hari ini saya sakit, hari ini saya sehat, besok kuat. Enggak cuma sehat lagi, sehat dan kuat. Enggak boleh sekarang saya sehat, besok sakit, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah harus bikin yang baik-baik, enggak boleh bikin yang buruk-buruk. Tapi nyatanya sakit terjadi, gimana kok dikatakan Allah harus bikinnya yang baik saja? Atau contoh yang paling gampang kita lihat, anak-anak kecil yang pada sakit, kena bom, tangannya copot, kepalanya copot, badannya luka. Ini kebaikan apa keburukan? Lah yang bikin siapa? Yang bikin ya Allah. Lah kalau itu yang bikin bukan Allah, terus yang bikin siapa? Kalau itu ada orang yang minum arak, ada orang yang zina, ada orang yang bikin siapa? Setan yang bikin. Setan kerjanya bikin jahat, godain manusia. Lah setannya jahat enggak? Jahat. Lah yang goda setan siapa? Tanyain dong. Kalau ente jahat digoda setan, lah setannya jahat. Yang goda siapa? Sama kayak ada orang ngomong ada penyakit menular. Ada orang datang ke Nabi, ketika Nabi ngomong tidak ada penyakit menular, protes, ya Rasulullah, saya punya 2 ekor onta, yang satu onta saya sehat, saya taruh kumpulkan ke onta-onta yang sakit, yang sehat ikut sakit ya Rasul, apa ini enggak nular? Kata Nabi, kalau yang sehat itu sakit gara-gara ketularan sama yang lain, pertanyaannya, lah yang pertama sakit ketularan siapa? Gitu loh. Apa jawabnya? Ya mandek kok. Artinya Allah bisa bikin sakit pada 1 onta, Allah bisa bikin sakit pada 2 onta. Bisa bikin sakit pada 3 onta, enggak terus Allah bikin sakit cuma 1 onta, terus yang satu ini terus ngembet kemana-mana, Allahnya enggak ikut bikin, jadi Allah nonton dong, waduh pada sakit semua nih. Lalu gimana sih kenal Tuhan kok begitu? Sama kayak begini, keburukan itu ya diciptakan oleh Allah. Yang namanya film itu ada 2 peran, ada jagoan, ada antagonis. Sama apa satunya? Antagonis bajingan. Kalau jagoannya apa namanya? Melankolis. Melankolis. Lu kira Lah kalau nggak ada penjahat gimana? Ya nggak nampak jagoan kayak malaikat. Yang jagoan yang mana? Ya nggak ada malaikat jagoan, nggak ada, baik semua malaikat. Nah Allah mau bikin makhluknya yang nggak seperti malaikat. Malaikat itu nggak punya pilihan berbuat jahat, nggak punya. Nah Allah mau bikin makhluk yang punya pilihan, bisa diajak taat kepada Allah dan bisa ingkar kepada Allah. Maka namanya manusia. Ini lebih canggih dari malaikat. Kalau malaikat nggak punya program lain, lempeng jalannya, nggak bisa belok-belok. Kalau ente sono bisa, jamping ya bisa, ente makan luar biasa. Jadi kita itu dibikin Allah lebih canggih dari malaikat. Kenapa? Bisa punya pilihan yang lain. Lah kalau bisa punya pilihan berarti punya potensi. Kedua potensi yang bikin Allah, kejadiannya pun yang bikin Allah. Makanya banyak orang salah mengartikan inna wa ma khalaqtul jinna wa insa illa
liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kalau ayat itu diartikan seperti Mu'tazilah mengatakan Allah itu menciptakan manusia, Allah menghendaki semua manusia ibadah, itu pengertian yang salah. Tapi kalau diartikan Allah menciptakan manusia dan memerintahkan mereka untuk ibadah, memang ibadah itu perintah untuk kita. Kita ini diperintah untuk ibadah, untuk taat. Tapi kalau bicara yang menghendakinya, oh Allah. Wa may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yahdillahu may yasha wa yudlil. Allah itu bisa saja menghendaki seorang hamba dan Allah bisa menyesatkan seorang hamba. Kalau ada hamba yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Kalau seorang hamba disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa ngasih petunjuk. Hatta Nabi. Kok apalagi ente kiai. Nabi datang ditolak. Pulang. Apalagi selain Nabi. Tandanya apa? Bahwa Allah itu enggak cuma wajib bikin yang baik-baik saja, tapi Allah bikin dua perkara. Buktinya mana? Kelihatan mata. Kalau enggak kelihatan, colok matanya. Artinya dua perkara terjadi di hadapan kita. Bagaimana kamu mau ingkar? Ada sakit, ada sehat, dua-duanya terjadi. Kalau ente kayak malaikat cuma lihat satu perkara, nah boleh mengatakan enggak mungkin Allah bikin keburukan. Wong malaikat yang enggak pernah lihat keburukan, begitu Allah mau bikin keburukan, ada nanya, ya Allah kenapa kok bikin? Enggak ngomong mustahil, enggak ngomong begitu malaikat. Malaikat enggak pernah lihat keburukan. Begitu ada berita Allah akan menjadikan apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat lihat, wah ini nanti akan ada tumpah darah, perang Badar, perang ini. Ya Allah kenapa dibikin? Enggak ngomong mustahil Allah bikin. Enggak, malaikat nanya, kenapa ya Allah kok dibikin? Ini mau menunjukkan bahwa bagi Allah menjadikan keduanya itu hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Kalau wajib maka seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Wa qalu au istihala aklan, atau mustahil menurut akal kama taqulu Mu'tazilah. Fa innahum yaqulun bistihalati ru'yatillah, bistihalati ru'yah alaihi ta'ala, dengan mustahilnya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'tazilah itu separuh sesuatu dikatakan wajib terjadi, separuhnya lagi dikatakan mustahil terjadi. Ini Mu'tazilah. Padahal dua-duanya hukumnya jaiz terjadi, mungkin terjadi. Kata Mu'tazilah, yang satu wajib Allah bikin demikian, yang satu dikatakan mustahil. Yang wajib apa diantaranya? Mengutus para nabi, menjadikan yang baik. Kata Mu'tazilah, wajib. Lah yang mustahil, menjadikan makhluk hamba melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya Nabi bahwa nanti di akhirat ketika manusia kumpul dalam surga, manusia akan diperlihatkan kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan kenikmatan bagi orang yang sudah masuk surga. Surga nikmat enggak? Nikmat enggak? Katanya. Mau pernah nyoba ente? Katanya. Lah yang katanya enak itu, kata Allah, akan saya tambah lagi dengan yang lebih enak. Apa? Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga banyak di antara penghuni surga yang mengatakan, ya Allah,
Udah saya nggak usah masuk surga lagi ya Allah, yang penting ketemu engkau tiap hari ya Allah, tiap waktu ya Allah. Nggak usah dalam surga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena keindahannya melebihi keindahan surga. Bagi Mu'tazilah, ru'yah ini hukumnya mustahil. Masa Tuhan bisa dilihat? Lah pertanyaannya, lah Tuhan ada enggak? Adalah, kalau ada. Lah sekarang Tuhan, lihat Tuhan enggak? Lihat, tapi bisa dilihat dong. Kalau Tuhan enggak bisa dilihat gimana sih? Tanya, Tuhan itu lihat dirinya enggak? Lihat, berarti bisa dilihat dong. Kalau dirinya bisa, masa orang lain enggak bisa lihat gimana? Wong dia bisa lihat dirinya, berarti dirinya bisa dilihat. Masa kok makhluk enggak mungkin lihat Tuhan, bagaimana sih? Loh gimana caranya? Udah nggak usah nanya caranya. Yang penting ente percaya nggak kalau bisa dilihat? Karena yang ngomong adalah Nabi SAW. Dan kita percaya dengan apa asalnya? Kok percaya berita Nabi bahwa manusia bisa saja melihat kepada Allah? Kenapa? Kata akal, setiap yang wujud bisa dilihat. Asalnya itu doang. Nah caranya? Oh itu urusan Allah, nah nggak usah mikirin caranya, yang penting akal menerima hal itu bisa terjadi. Amuka Allah. Wa qauluhu lan qalabal mumkin jaizan au alam kalam wajiban au mustahilan ana kula minal wujub wal istihalah innama yakunu indahum likauni fi'lil hasanan au qabihan lidzatihi indal akli. Akan berubahnya sesuatu yang mungkin menjadi wajib dan mustahil. Karena setiap perkara yang wajib dan mustahil menurut pendapatnya Mu'tazilah itu perkara yang dzati, seperti kebaikan atau keburukan itu dzati. Kalau bagi Allah kebaikan itu dzati, nggak mungkin berubah menjadi yang lainnya. Jadi menciptakan sesuatu hukumnya tetap wajib bagi mereka, wajibnya wajib dzati. Indal akli, ini menurut mereka. Wa amma bidzat la yatakhallafu wa hina idzin idza wajaba syai'un minal mumkinat au istihala lazima inqilabu haqiqatihi minal imkan ilal wujub au mustahil au istihala. Maka kalau berubah berganti keadaan menjadi wajib atau mustahil, maka akan berubah mungkin keadaannya si mungkin menjadi menerima satu perkara, tidak hanya menerima dua perkara, dan ini mustahil. Bagaimana keadaan mungkin yang dzati bisa berubah keadaannya? Namanya dzati itu enggak mengalami perubahan, bisa terjadinya dua perkara, tidak menerima hanya satu perkara. Seperti wajib ya dzati, mustahil dzati, artinya perkaranya enggak tergantung sama perkara yang lain, memang keadaannya menerima dua perkara. Dan ini kita buktikan pakai apa yang terlihat oleh mata.
wajiban au mustahilan fihi ma'ama qablahu lafun wa nashrun wa murattabun. Wa qalu wa dzalika la yuqalun, itu tidak masuk akal. Ai la yatasawwaru bihil akli. Wa in tasawwarahu li anal akla yatasawwarul muhal. Apabila bisa digambarkan, sungguhnya akal itu bisa menggambarkan muhal. Idil hukmu ala syai' far'un an tasawwarihi wa inna ma lam yasdaqul aklu bidzalika li annahu yalzamu alaihi qalbul haqa'iq wa huwa mustahil. Wa aturidha bi annahum nasu ala annahu ta'ala yusawwaru yaumal qiyamati al-a'mal fi suratin hasanan au qabihan, fa kaifa yakunul qalbul haqa'iq mustahilan. Maka ada yang bantah, sungguhnya ada nas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan menggambarkan, akan menjadikan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek menjadi satu bentuk gambaran. Sekarang kan kalau ada orang berbuat baik atau buruk paling dicatat kan satu kebaikan, buruk satu keburukan. Tidak berbentuk sebuah makhluk. Tapi nanti di akhirat Allah akan tampilkan bentuknya makhluk. Kebaikan akan ditampilkan menjadi sesuatu dan keburukan akan tampil jadi sesuatu. Artinya kan nanti akan ditimbang baik dan buruk, maka baik ditampilkan jadi sesuatu, buruk juga ditampilkan jadi sesuatu. Nah, kata mereka, tuh kan berubah tuh. Artinya berubah yang apa? Berubah dari hakikatnya. Sesuatu yang hakikatnya enggak berwujud dirubah oleh Allah jadi berwujud. Itu kan merubah hakikat. Mungkin pertanyaannya ini suka. Maka dijawab li'anna dzalika mukhtasun biqalbil haqaib ats-tsalath wa haqiqatul wajib wa haqiqatul jaiz wa haqiqatul mustahil. Fayastakhilu qalbul haqiqatil jaiz wajiban au mustahilan kama huna kadzal baqi. Yang dimaksud mustahil berubah secara kenyataan itu maksudnya berubahnya perkara yang wajib jadi mustahil atau wajib jadi jaiz. Mustahilnya berubah perkara yang mustahil menjadi wajib atau mustahil jadi jaiz, ataupun perkara yang jaiz berubah jadi mustahil atau ini mustahil, keadaan yang demikian berubah mustahil. Lah kalau kayak apa? Kayak amal kebaikan dirubah jadi makhluk yang lain, itu bukan qalbul haqa'iq. Seperti halnya pula nanti yang namanya hidup dan mati akan digambarkan jadi dua hewan. Yang satu kuda, yang satu domba. Kalau orang dilewatin kuda mati, dilewatin domba hidup. Jadi kematian dan kehidupan digambarkan jadi hewan. Nah, nanti di akhirat hewan yang menggambarkan kematian itu akan ketika manusia dikumpulkan semuanya, datang Nabi Allah Yahya dan hewan yang jadi gambar kematian akan disembelih. Untuk apa? Menggambarkan tidak ada lagi kematian. Maka orang-orang yang ahli neraka nangis saat itu, ya Allah, mendingan saya dimatikan lagi saja ya Allah, saya nggak mau masuk neraka. Mendingan saya milih mati.
Tapi Allah enggak jadikan begitu. Kenapa? Allah tampakkan di mata mereka mati telah enggak ada. Kenapa? Udah hingga mereka akan abadi di dalam neraka selama-lamanya tanpa ada kematian lagi. Hancur badannya, tumbuh lagi, hancur tulangnya, tumbuh lagi tanpa ada kematian. Kenapa? Kematian dirubah gambarnya jadi ini bukan qalbul haqaiq gitu loh. Qalbul haqaiq itu kalau jaiz jadi wajib. Wong itu jaiz tetap jaiz kok qalbul haqaiq bagaimana sih? Jaiz jadi jaiz kok qalbul haqaiq. Artinya apa namanya? Satu perkara dimunculkan jadi gambarnya perkara yang lain. Karena perkara jaiz digambar dengan perkara yang berubahnya dari mana? Enggak ada perubahan di situ. Hanya perubahan secara fisik, bukan perubahan hukum. Lah yang dimaksud perubahan hukum akli. Akal enggak bisa menggambarkan wajib jadi mustahil, mustahil jadi wajib, jaiz jadi wajib. Akal enggak bisa nerima, enggak bisa. Kecuali akalnya orang soak. Kalau akal normal enggak bisa. Kalau akal kamu normal, mata kamu normal akan ngomong ini hitam. Itu mata kamu normal namanya. Nggak bisa, kamu dipaksa ngomong ini putih, dipaksa. Kalaupun mulut kamu ngomong, hati kamu nggak bisa mengingkari kalau ini hitam. Itu kenyataannya begitu. Akal juga begitu. Akal punya kerja, mata punya kerja. Mata kerjanya nemu warna merah, kuning, hijau, bentuknya kotak, biru persegi atau panjang atau itu kerjanya mata. Telinga kerjanya nemu suara. Akal juga punya kerja, nemu apa? Hukum, isinya wajib, mustahil, jaiz. Maka 3 hukum akal ini nggak bisa berubah. Kata akal, kalau akal sudah mengatakan ini wajib, ya selamanya wajib. Kalau akal ngomong ini jaiz selamanya jaiz, mustahil selamanya jaiz, nggak bisa berubah, nggak bisa. Sama halnya dengan kalau sudah dikatakan ini hitam, keadaannya begini ya selamanya hitam, nggak bisa jadi berubah. Oh sekarang mah yang sekarang ini bukan hitam tapi putih. Kalaupun berubah cuma berubah apa? Namanya, bukan berubah hakikatnya. Hakikatnya tetap hitam. Kayak di Arab Saudi ada nggak hitam? Nggak ada. Di sana mau cari peci hitam masih, aswad adanya masih, hitam masih, aswad. Yang berubah apa? Namanya, tapi hakikatnya sama begitu, nggak bisa berubah. Jadi dalilnya perkara jaiz bagi Allah adalah kelihatan mata. 2 perkara itu terjadi. Kalau 2 perkara itu terjadi kamu katakan enggak, yang terjadi cuma salah satu, berarti kamu ngingkarin kenyataan. Nah orang kok ingkar kenyataan, ya nggak bisa kumpul sama kita. Coba kamu ada orang pegang daun terus buat belanja ke warung. Kira-kira kalau jalan bareng sama kamu mau nggak? Mau? Asal beli rokok pakai daun mangga. Kalau beli jambu. Ini kenapa? Ini yang 20-an, ini yang gocapan. Karena apa? Ente jalan sendiri aja ya, saya tak ke sana sendiri. Maka Mu'tazilah juga begitu, kata ahli sunnah, udah ente pisah-pisah. Kamu nggak boleh kumpul sama ahli sunnah. Kenapa? Pola pikir kamu sudah marit. Pola pikir kamu sudah nggak lurus, nggak sama dengan kami. Maka mereka dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Mengingkari kenyataan. Fakta bahwa 2 perkara bisa terjadi, tapi dikatakan yang terjadi hanya 1. Sama aja begini, Mu'tazilah itu orang yang melek, tapi sengaja merem terus jalan gitu loh.
kan gila. Terus mau jalan sama kita. Wah ya saya tiap hari ngurusin kamu akhirnya. Udah enggak lah, udah kamu salah. Orang melek ya melek, jangan orang melek pura-pura merem, gimana sih? Itu namanya ingkar kenyataan, ya. Jadi kita hari ini bahas buktinya Allah menciptakan langit bumi ini jaiz adalah kelihatan mata dua perkara itu terjadi. Apa? Ada dan tiada terjadi. Baik dan buruk terjadi. Susah dan senang terjadi. Gagal dan sukses terjadi. Kalau Allah hanya boleh bikin satu perkara, yang muncul cuman satu perkara, nggak akan dua perkara. Tapi nyatanya dua-duanya muncul. Berarti dua-duanya ini boleh terjadi. Lah, sesuatu yang dua-duanya boleh terjadi bergantian namanya jaiz. Jadi menciptakan langit bumi bagi Allah jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara lagi bab yang baru, bicara tentang hak-hak kerasulan. Berarti selesai kita bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib 20, yang mustahil 20, dan satu yang jaiz. Lanjut kita akan bahas sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna ya nanak tarafna wa anana asrafna la dha ashrafna atub alaina tauba taghsil kulli huba astolana aurati wa amini rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نقضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عند تعزي صحبي fil badi wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.